Tapi saya melihat permohonan maaf itu karena keterpaksaan. Permohonan maaf itu karena keterpaksaan. Permohonan maaf itu karena keterpaksaan. Untuk supaya dimaksud dengan dua alat bukti yang cukup bagi penyidik untuk mengangkat kasus ini bisa terpenuhi. Nah, ini untuk mematahkan apa yang dikatakan oleh si Hamka, hak itu. Si Hamka, hak itu. Si Hamka, hak itu. Apapun yang dikatakan itu sebenarnya adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Pulau Seribu. Hanya saja karena menyangkut dengan masalah pilkada, ada pihak-pihak lain yang mengambil atau menggoreng masalah itu sehingga jadi perkara seperti ini. Sehingga masyarakat harus menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Basuki Cahayapurnama itu bukan merupakan penodaan agama, bukan merupakan penghinaan kepada para ulama, dan bukan merupakan permusuhan atau berhadapan dengan umat Islam. Akan tetapi dalam rangka memberikan pencerahan terhadap program-programnya supaya diterima oleh masyarakat Pulau Seribu, dan untuk meyakinkan itu semuanya katakan apa yang dikemukakan. Bahkan Pak Basuki Cahayapurnama tidak hanya menyangkut kok masuk masalah surat Al-Maidah, sampai masuk masalah banyak duit, bisa naik haji, bisa umroh, dan hati-hati kepada suami. Jadi dari unsur-unsur itu semuanya sebenarnya tidak benar kalau didakwa atau dianggap oleh sekelompok masyarakat bahwa Pak Basuki Cahayapurnama ini menodai agama. Ini yang beliau akan menceritakan yang sejujur-jujurnya. Itu dia pernyataan dari salah satu kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, dan sudah hadir tadi seperti yang saya katakan Pak Wirawan Adnan ini juga menjadi ketua tim advokasi dari GNPF MUI ya. Ini GNPF MUI seperti yang kita ketahui juga cukup terlibat banyak mulai dari aksi dan juga sangat memantau sidang-sidang ini. Anda melihat ya sidang sampai sidang ke-17 hari ini. Bagaimana Pak? Ya, pertama kalau sidang hari ini itu kan pemeriksaan terdakwa. Ya. Pemeriksaan terdakwa itu sebetulnya hanya ada dua yang bisa dilakukan oleh terdakwa ini. Satu adalah mengakui perbuatannya. Kedua, mengingkari perbuatannya. Dan jelas ada di poin kedua pasti hanya ada dua itu. Kalau katanya dulu sudah minta maaf, seharusnya kan di luar sidang katanya minta maaf. Seharusnya kan di dalam sidang ini tinggal mengakui perbuatannya. Tapi yang ada kan ini poin kedua, mengingkari. Ya, akan ironis apabila di dalam sidang ini adalah nanti dia mengingkari, sementara dulu di luar sidang dia pernah meminta maaf yang artinya mengakui. Kan ini suatu dua hal berbeda ya. Nah, sekarang juga ada hal yang berbeda apabila para penasihat hukumnya ini adalah sedemikian rupa sehingga inginnya mengingkari. Nah, pertanyaan tentang bagaimana pengamatan saya, ada satu hal yang cukup fenomenal boleh dikatakan begitu tentang pengamatan sidang, tentang special treatment ini terhadap tokoh yang namanya Pak Ahok ini. Ya. Yang pertama adalah seharusnya itu kalau persidangan itu adalah seharusnya itu justru kepentingan publik atau audiens sidang itu dilindungi dari kemungkinan adanya perilaku destruktif atau peristiwa yang ofensif dari terdakwa terhadap publik. Seharusnya publik yang dilindungi, makanya biasanya terdakwa itu diborgol. Tapi kalau ini kan sebaliknya, justru ya yang dilindungi itu terdakwa dari kemungkinan destruktif ya atau ofensif atau anarkisme dari publik. Nah, ini yang kami katakan sebagai ada special treatment. Itu saja ya, fenomena fisik itu saja sudah mencerminkan bahwa terjadi apa yang disebut unfair trial ya, perilakunya secara, jadi pengamatan umumnya begitu. Baik, saya mau mengimbangkan juga dengan Bang Niko mungkin dari sudut pandang Anda melihat sepertinya ada dua hal yang berbeda, di luar meminta maaf, di dalam juga pasti sah-sah saja Bang Niko ya. Kalau untuk mungkin ingin membela diri, Anda melihatnya? Jadi gini, apa yang disebutkan oleh Bapak ini tadi betul. Namun permintaan maaf itu, jadi gini, ketika sudah masalah ini mencuat, kemudian ramai dibicarakan orang, kemudian timbul dari kaum mukminin itu meminta supaya terjadi proses hukum, sudah sedemikian gelombang protes sedemikian dahsyat, kemudian yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf. Tapi saya melihat
permohonan maaf itu karena keterpaksaan, tidak dengan tulus. Yang kedua, mau saya harus sampaikan di sini supaya masyarakat luas juga tahu sebagai pembelajaran hukum. Permohonan maaf tidak menghapuskan tindak pidana. Itu akan terus berjalan ya proses hukumnya. Proses hukum tetap berjalan. Jadi permohonan maaf tidak menghapus tindak pidana. Yang ketiga yang saya ingin katakan, ketika masuk dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan, untuk mencari kebenaran material terhadap peristiwa ini, maka penyidik dalam hal ini Barreskrim Mabes Polri itu meminta pendapat dari MUI atau fatwa MUI. Jadi bukan MUI sekonyong-konyong mengeluarkan fatwa atau pendapat keagamaan itu, tetapi atas permintaan penyidik kepolisian untuk mendapatkan kebenaran material untuk supaya dimaksud dengan 2 alat bukti yang cukup bagi penyidik untuk mengangkat kasus ini bisa terpenuhi. Nah, ini untuk mematahkan apa yang dikatakan oleh si Hamka, HAK itu. Bahwa seolah-olah MUI mengeluarkan satu fatwa atau pernyataan atas kemauan MUI atau kemauan ketua MUI. Padahal ini permintaan daripada penyidik Barreskrim Mabes Polri. Tuh, 3. Yang keempat yang saya mau katakan, bahwa kita harus melihat utuh daripada pidato Ahok itu. Jadi kalau dikatakan oleh para pengacaranya yang mengatakan bahwa ada yang menggoreng dalam tanda kutip. Dari awal saya katakan, kalau Ahok menyatakan bahwa ada yang memakai Al-Maidah ini untuk menyerang dia, buktikan siapa yang memakai Al-Maidah ini. Buktikan siapa yang menggoreng. Jangan menimbulkan fitnah publik yang dilakukan oleh penasihat hukum maupun terdakwa sendiri. Dia harus menyatakan siapa, menunjuk oknumnya siapa, dan proses, laporkan ke polisi. Nah, Pak Wirawan bagaimana ini? Ada sosok-sosok yang sebenarnya seharusnya kalau memang ada yang menggunakan ayat tersebut ya laporkan saja, begitu kan lihatnya? Kan kami sudah melaporkan, cuman saya ingin mengomentari lebih lanjut tentang permintaan maafan itu ya. Ahok mengatakan beliau minta maaf. Nah, apakah dia sungguh-sungguh minta maafnya? Pak Niko mengatakan bahwa permintaan maaf tidak menghapuskan pidana. Cuman saya melihat tuh yang namanya minta maaf itu unsurnya ada 3. Pertama ada pernyataan pengakuan dia bersalah dulu, itu berarti itu minta maaf. Yang kedua ada pernyataan dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Terus yang ketiga unsurnya adalah meminta kepada korban untuk memberi maaf. Nah, dari 3 unsur ini tidak ada yang terpenuhi oleh Pak Ahok. Nah, kembali kepada pertanyaannya Mas Rio tentang dakwaan ini ya. Ini kan jelas kalau dakwaannya itu adalah perbuatannya itu adalah bersifat sengaja ya. Awalnya itu adalah apabila sengaja. Nah, ini kan deliknya itu sebetulnya delik formil ya. Delik formil itu adalah perbuatannya itu telah selesai ketika dia mengucapkan telah selesai. Tidak perlu ada pembuktian tentang akibat. Apakah masyarakat Pulau Seribu kecewa atau tidak, apakah mau disejahterakan atau tidak, itu adalah akibat dari perkataan itu yang tidak perlu dibuktikan. Nah, jadi selesai perbuatan seperti kalau kejahatan pembunuhan atau mencuri itu perbuatannya selesai. Tidak perlu misalnya pada perbuatan kejahatan pencurian. Tidak perlu dibuktikan apakah yang korban yang dicuri itu menderita setelah dicuri atau tidak. Tidak perlu itu. Ini juga seperti itu. Tidak perlu lagi ada pembuktian ke arah apakah masyarakat Pulau Seribu itu tersinggung atau tidak, merasa dihina atau tidak, merasa agamanya dinista atau tidak perlu. Jadi perbuatan itu perbuatan selesai. Sepertinya mewakili di sini dari MUI mungkin ya, untuk mewakili dari kekecewaan umat muslim sendiri dari pernyataan Basuki Cahayapurnama. Bahkan yang juga pernah disorot ini permintaan maaf Basuki Cahayapurnama yang diupload di YouTube saat pada persidangan menghadirkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Anda melihatnya bagaimana? Apakah ada pernyataan menerima permintaan maaf dari Basuki Cahayapurnama sendiri untuk kasus-kasus ini? Ya, atau gimana? Jadi begitu terjadi katakanlah aksi-aksi semacam sikap dari masyarakat, dia baru minta maaf, gitu. Berarti ini perbuatan kan, dulu ya? Berarti nggak sungguh-sungguh kan? Nah sekarang saya tanya, buktinya dia minta maaf mana gitu? Ada nggak dia bukti minta maaf? Coba.
Jadi artinya apa? Artinya ini ada sikap yang ambivalen, ya, split personality ya. Nah, ya karena itu ya menurut saya ini kan sudah kita keluarkan sikap dan pandangan keagamaan ya. Ada 5 poin di atas, ada 5 poin di bawah itu. Di antaranya poin keempat, aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegak hukum. Jadi inilah yang sekarang sedang berjalan. Nah, proses-proses inilah yang harus kita hargai. Nah, karena itu semua pihak ya harus menghormati proses hukum ini, gitu loh. Gitu, Mas. Baik, ini waktu memang tidak banyak lagi karena sangat dibatasi untuk sidang ini nanti berlanjut. Tadi seperti kata Bung Niko, ini mungkin bisa minimal 3 kali lagi berjalan nanti ke depannya ya. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan sikap MUI nantinya dengan waktu yang sudah semakin dekat ini nanti? Ya, jadi pertama saya secara pribadi ya merasa optimis. Mengapa saya optimis? Karena saya di awal mengatakan Indonesia ini negara hukum, ya kan? Untuk menjawab rasa keadilan masyarakat terhadap aparat penegak hukum ini, maka mulai jaksa sampai hakim itu punya hati nurani. Hati nuraninya di mana? Baik. Ya kan gitu ya. Nah, hati nuraninya nanti insya Allah akan dibuktikan lewat ya putusan pengadilan yang ya soal berapa tahun saya tidak tahu. Itu aparat penegak hukum. Mungkin Mas Nikolai sama Pak Wirawan bisa memperkirakan itu. Tapi saya termasuk yang optimis. Kenapa? Karena ini terkait dengan rekomendasi kita juga, ya. Coba kita lihat pada poin yang ke-5 ya. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi-aksi main hakim sendiri serta menyerahkan ya penanganan hukum ini kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawal aktivitas penistaan agama ya dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dalam konteks inilah kita lagi-lagi optimis. Kenapa? Karena sikap dan pandangan keagamaan ini sudah maju sedemikian rupa dari aparat kepolisian, kita apresiasi, dari aparat penegak hukum. Sekarang tinggal insya Allah 3 lagi ya. Mudah-mudahan ini lagi, bisa minimum 3 baik, ya. 3 lagi Kalau bisa, ada replik duplik ya bisa lebih. Bisa di Tapi lebih, biasanya saya tidak yakin 3 kali. akan ada replik. Ya. 3 kali. 3 kali minimum. Ya, saya kira itu. Baik, berarti bisa dikatakan mungkin MUI melihat ada tanda kutip seperti sedikit membela sosok dari Basuki Cahayapurnama dari hukum. Jadi itulah yang sebenarnya bukan hanya MUI, tapi publik pasti bisa menilai. Rakyat Indonesia cerdas, ya. Semua bisa menilai ini. Baik. Nah, jangan sampai ini sudah menghabiskan energi yang sedemikian, tapi kemudian tidak ada menjawab rasa keadilan masyarakat. Nah, ini akan membuat kita bernegara ini kemudian menjadi orang bilang ini negara apa, gitu kan? Nah, oleh karena itu kita percaya negara hukum ini mari sama-sama kita rawat, kita jaga, kita kawal karena kita cinta. Ya, kita sangat cinta kepada Indonesia sebagai negara hukum, negara kebinekaan. Kebinekaan ini maksud apa? Sebentar. Ini penting saya tegaskan. Jangan ada pihak-pihak yang menuduh MUI itu tidak bineka. Justru dia agama non-muslim, saya agama muslim, itu kebinekaan. Tapi jangan diaduk-aduk, dicampur aduk gitu loh. Kenapa? Karena kebinekaannya dirusak nanti. Ya kan? Nah, MUI itu sangat menghargai kebinekaan. Dan kebinekaan itu bisa tercermin lewat penegakan hukum kita. Gitu loh, Mas. Itu ya. Ya. Nanti kita akan bahas lagi Pak Mirsya dan juga Bang Niko dan juga Pak Wirawan untuk informasi selanjutnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News mengawal sidang Ahok.